Hai teman-teman semua, selamat datang di video ini. Setelah 5 tahun gak aktif di channel ini, akhirnya aku kembali. Buat kalian yang udah subscribe di channel ini dari awal, mungkin sempat bertanya-tanya, kemana aja sih aku selama 5 tahun terakhir? Terus kenapa channelnya sempat gak aktif lama banget? Nah, di video ini aku bakal cerita semuanya, mulai dari awal channel ini bentuk, alasan kenapa 5 tahun kemarin gak aktif, dan juga rencana kedepannya channel ini kayak gimana. Nah, pertama-tama kita flashback dulu aja ya. Ketika awal channel ini dibentuk. Ketika aku mulai channel ini, aku tuh bareng teman-teman dekat aku, Clara dan Macy. Aku sama Clara tinggal di satu kota. Dan kota kami itu kebetulan dekat gitu sama Macy. Dan kami sering hangout bareng kan. Nah, kebetulan waktu itu aku baru lulus S2. Selain kerja sambilan sama lamar sana-sini tuh aku gak punya aktivitas lain. Dan aku tuh hobinya fotografi sama videografi. Makanya aku sempat mikir kayak, kenapa enggak gitu bikin YouTube channel dimana aku juga bisa mengembangkan hobi aku, fotografi sama videografi gitu ya. Dengan motivasi yang tinggi, aku ajak Clara dan Macy buat bikin konten bareng. Dan akhirnya kami setuju buat bikin channel ini. Jadi waktu kami bikin channel ini tuh, kami punya tujuan buat berbagi kisah pengalaman hidup kami selama di Jerman ini. Terus juga kami pengen ngasih informasi-informasi bermanfaat buat kalian yang tertarik tentang kehidupan di Jerman. Entah itu tentang kayak kehidupan sehari-hari di sini kayak gimana, yang berhubungan tentang budaya, atau bahkan buat kamu yang tertarik tentang program-program yang memungkinkan buat kalian bisa datang ke Jerman itu kayak apa, entah itu au pair, kuliah di Jerman, terus Ausbildung, terus juga tentang dunia kerja. Nah, setelah channel dibentuk, beberapa bulan kemudian berjalan, kami bikin konten bareng-bareng. Terus juga sempat upload beberapa video juga di sini kan ya. Sempat bikin podcast juga, dimana di podcast itu kami ngundang beberapa orang yang tinggal di Jerman buat mereka berbagi kisah hidupnya di sini kayak gimana. Dari awal sih kayak kami punya ambisi yang besar juga di channel ini. Kayak pengen bikin konten banyak dan juga ngasih informasi yang bermanfaat buat kalian yang tertarik di Jerman. Kayak udah mikirin kalau misalkan di podcastnya tuh bakal ngundang siapa aja gitu, udah di list gitu orang-orangnya. Terus juga kayak tema-tema kontennya tuh bakal kayak gimana, kami udah kayak mikirin ke depannya. Udah berencana ya udah kita bikin ini. Cuman yang namanya rencana itu kadang-kadang suka berubah, kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Sayangnya tuh waktu itu aku harus pindah kota. Dari sanalah awal kenapa channel ini jadi nggak aktif. Nah, kebetulan waktu itu tuh aku kan baru beres S2-nya gitu. Terus kontrak apartemen lama aku itu udah habis dan aku mutusin gak memperpanjang kontrak di apartemen lama. Soalnya menurut aku itu gak make sense aja kalau misalkan aku perpanjang kontrak di sana dengan kontrak 1 tahun, tiba-tiba seminggu, 2 minggu atau beberapa bulan ke depan aku dapat tawaran kerjaan, terus harus pindah kota lagi. Terus harus berhenti kontrak apartemen itu sebelum kontrak habis kan tambah rumit gitu. Makanya aku mikir ya udahlah nggak make sense buat stay di sana. Aku mutusin buat hidup nomaden waktu itu tuh sampai aku dapat kerjaan yang tetap. Jadi aku sempat numpang sana sini. Aku sempat numpang di tempatnya temen, sempat juga numpang di tempatnya adik aku, dan bahkan aku sempat stay di host family aku yang waktu aku dulu au pair gitu. Nah, dari sana dengan jarak yang jauh banget, terus juga kayak aku fokusnya udah mulai berbeda lagi gitu, nggak prioritasin channel ini, bikin susah aja gitu buat bikin video bareng. Soalnya kalau misalkan kamu tuh baru lulus dan biasanya kamu dapat visa pencari kerja, jangkanya tuh kayak 1,5 tahun. Dan kalau misalkan dalam jangka waktu 1,5 tahun itu kamu nggak dapat kerjaan, kamu harus balik ke Indonesia. Terus aku mikir ya prioritasnya cari kerjaan dulu lah, sampai nanti aku dapat kerjaan terus bisa settle juga di tempat baru, aku bisa lebih fokus ke channel ini. Nah, setelah beberapa bulan kemudian tuh aku dapat kerjaan, terus aku harus pindah kota lagi, dan di sana aku harus mulai beradaptasi semuanya dari awal gitu, dan juga harus lebih fokus sama kerjaan barunya. Secara itu merupakan pengalaman kerja profesional pertama aku di Jerman. Aku kerja dulu tuh di perusahaan IT consultant, di mana tuh perusahaannya kayak nyewain pekerja-pekerjanya di perusahaan lain buat ngambil proyek. Dan aku kerja di sana hampir 2 tahun, dan aku sempat dapat proyek di instansi pemerintahan yang ngurusin sistem perpajakan. Kerjaannya oke sih,
Terus juga rekan kerjanya seru-seru gitu, kayak betah gitu sama mereka, sering hangout juga sama mereka. Beberapa bulan kemudian setelah aku mulai di kerjaan baru, terus pandemi datang. Nah dari pandemi itu kayak semuanya tambah rumit. Selama lockdown dan pandemi, aku sempat kena depresi juga gitu. Terus juga kayak ada fase dimana aku nggak puas sama kerjaan aku, walaupun rekan-rekan kerjanya seru-seru gitu, kita sering hangout, bahkan aku sempat tinggal di satu kayak shared apartment gitu, apartemen bareng sama mereka. Cuman aku kayak nggak puas gitu, makanya aku kayak mutusin buat cari perusahaan baru. Dan di sana tuh kayak nggak sempat kepikiran buat bikin channel gitu ya, soalnya aku sibuk dengan kerjaannya juga, terus ada pandemi datang. Terus juga Clara dan Messi juga sama kayak gitu. Dan setelah itu tuh aku cari perusahaan baru dan alhamdulillah aku dapat kerjaan sebagai programmer di perusahaan fashion ternama di Jerman. Aku kerja di perusahaan ini tuh sekarang udah hampir 3 tahun. Aku ngerasa senang sih kerja di perusahaan fashion ini. Di satu sisi aku suka fashion juga, terus juga teknologi yang dipakai di perusahaan fashion itu menarik gitu. Banyak tantangannya atau hal-hal yang baru yang bikin aku belajar tiap harinya gitu kan. Selama hampir 3 tahun kerja di perusahaan ini tuh kadang-kadang aku sempet pikir juga buat bikin konten lagi di YouTube channelnya gitu. Tapi emang situasi dan kondisinya nggak mendukung banget gitu. Selama 3 tahun terakhir tuh aku lebih fokus sama kehidupan pribadi aku, terus juga fokus sama kerjaan baru gitu. Terus Clara dan Messi juga mereka sama-sama fokus dengan kehidupan mereka masing-masing. Dimana Clara tuh kemarin baru lulus S2-nya juga kan, terus juga dapat kerjaan. Udah gitu dia nikah juga kemarin, ngurusin pernikahan. Terus Messi juga sama, dia kan baru lulus S3-nya terus dapat kerjaan. Di kerjaannya dia banyak banget yang harus dia kerjain gitu, sibuk. Makanya kayak emang susah gitu buat ketemu sering dan bikin konten bareng. Nah itu mungkin alasan-alasan kenapa 5 tahun channel ini nggak aktif sama sekali. Nah buat rencana channel kedepannya kayak gimana tuh, aku udah punya rencana di channel ini. Nah selama 5 tahun terakhir kemarin itu tuh aku kayak masih sering lihat aktivitas di channel ini. Kayak masih ada aktivitas gitu per minggunya yang lihat videonya atau misalkan komen gitu, atau bahkan ada beberapa dari kalian yang kontak aku langsung di Instagram kayak nanyain kabar aku gimana di sini. Terus juga ada juga yang nanyain tentang cara au pair di sini kayak gimana, tentang Ausbildung juga, atau bahkan tentang kerjaan di Jerman ini kayak gimana gitu. Terus dari sana aku kayak mikir ya udah channel ini bakal aku aktifin lagi. Tapi buat kedepannya sayang banget Clara sama Messi nggak bakal bisa ikutan bikin konten di sini gitu. Secara yang aku udah bilangin susah gitu buat ketemu sama Clara dan Messi. Buat kedepannya aku sendiri yang bakal ngelola channelnya. Terus juga mungkin dari kalian yang udah subscribe dari awal ngeh juga gitu ya kenapa sekarang channelnya ganti. Sekarang channelnya jadi Fajar di Jerman. Seperti yang aku udah bilangin, buat kedepannya aku sendiri yang bakal ngelola channel ini. Dan konten-konten yang aku bakal bikin kedepannya itu bakal lebih fokus tentang perjalanan hidup aku di Jerman ini kayak gimana, dan juga ngasih informasi dari perspektif pengalaman aku di sini, entah itu dari au pair, terus juga yang berhubungan tentang kuliah, cari kerja sambilan, kerjaan, terus juga kehidupan sehari-hari di Jerman kayak gimana. Waktu channel dibentuk kan ada podcastnya gitu. Jadi buat kedepannya podcastnya masih bakal aku keep. Dan di podcast ini aku masih bakal ngundang orang-orang yang udah tinggal di Jerman biar mereka bisa memberikan atau berbagi kisah sukses mereka di sini. Nah buat namanya kenapa aku pilih nama Fajar di Jerman? Menurut aku tuh namanya itu punya 2 makna. Yang pertama Fajar yang ada di Jerman, terus makna yang kedua tuh dari kata Fajar itu, Fajar punya arti kata awal baru atau permulaan. Dan aku berharap channel ini bisa menjadi inspirasi dan informasi bermanfaat buat kalian yang tertarik dengan Jerman. Sebelum aku closing videonya, aku pengen ucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang udah subscribe di channel ini. Walaupun secara 5 tahun kemarin itu nggak ada aktivitas di sini, tapi kalian nggak unsubscribe, setia di channel ini. Thank you banget. Buat kalian yang pertama kali nemuin channel ini dan lihat video ini, thank you juga udah nonton videonya. Kalau misalkan tertarik dan kayak pengen informasi-informasi tentang kehidupan di Jerman, kalian boleh subscribe ya di channel ini. Dan jangan lupa buat aktifin loncengnya. Jadi kalau misalkan kedepannya aku update konten-konten baru, kalian ada notifikasi. Jadi bisa lihat langsung. Oke, segitu dulu aja deh. Buat kalian thank you banget ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.